kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Karena kami ingin untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuaskan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar apa yang kami lakukan malam hari ini, pujian yang kami naikkan, penyembahan kami rindu hanya untuk kemuliaan-Mu. Biar Engkau disukakan Tuhan. Oh dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami rindu Engkau selalu Tuhan. Dan hati kami juga haus akan Engkau. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan kepada kami pengertian, memberikan hikmat, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Dengan rendah hati kami mau terima firman-Mu, kami mau diajar, kami mau dididik oleh firman-Mu. Terlebih kami rindu oleh kekuatan-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, puji Tuhan yang sudah memimpin kita ya, untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada kuasa dalam pujian umat-Nya. Oleh sebab itu kita percaya ya, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ketika kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Karena minggu lalu kita juga belajar tentang apa Bapak Ibu Saudara? Sukacita. Puji Tuhan. Malam hari ini kita juga sama-sama akan melanjutkan, yaitu bagian dari buah roh. Bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Di dalamnya itu ada 9 karakter ya, atribut di dalamnya. Jadi kita ini gak bisa milih cuma satu ya, cuma satu. Kalau buah-buah roh, kalau aku milih buah roh yang ini saja, enggak. Tapi buah roh satu di dalamnya ada 9 karakter. Jadi kita harus tumbuh dan berbuah dalam 9 hal ini. Gak bisa aku cuman sukacita aja, atau aku damai sejahtera saja, enggak ya. Aku mungkin masih enggak bisa penguasaan diri, enggak, aku masih marah-marah gitu, tapi aku sukacita atau aku damai sejahtera, atau enggak bisa ya. Kita juga harus, nanti kita terus dalam seri, pasti ada seri berikutnya ya, kita akan belajar. Ini sebuah hal yang kita terus diingatkan Bapak Ibu Saudara. Saya juga ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan juga ajari saya banyak hal. Bahkan sampai tadi saya di mobil sama anak saya, Tuhan masih ngajari saya tentang hal ini. Ya, saya senang ini bersama anak saya nih yang nomor 2. Saya kalau bersama anak saya ini di dalam mobil bisa full praise and worship ya. Enggak cuma full praise and worship, bisa full khotbah. Kalau saya perjalanan dari Jepara sampai Semarang, saya disetelkan khotbah itu. Kalau khotbahnya 1 jam, berarti berapa kali saya pulang pergi dengar khotbah, bisa dibayangkan. Tapi hari ini karena saya mau persiapkan bagian saya khotbah, saya bilang hari ini cukup kita memuji Tuhan saja di mobil ya. Jadi memuji Tuhan, puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai ayat 27. Ya, sudah. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ayat ini adalah firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada malam hari ini. Perhatikan di bagian damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, apa yang Yesus sampaikan ini bagian pesan-pesan terakhir sebelum Yesus kemudian ditangkap, disalib, mati, bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus sudah beri pesan damai sejahtera nanti akan kutinggalkan. Dan tidak cuman kutinggalkan, tapi akan kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu adalah damai sejahteraku sendiri. Ya, itu akan kuberikan kepadamu. Dan yang Tuhan berikan damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia juga bisa berikan damai, bisa. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini itu beda, tidak sama. Oleh sebab itu jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis ya. Damai sejahtera dari Tuhan itu beda. Nanti kita akan belajar. Oleh sebab itu dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya sambung dulu dengan sebuah ayat lagi di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 ya, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Di mana ada kebenaran. Kebenaran apa ini? Seringkali kita merasa kita tuh punya kebenaran sendiri. Ya. Dalam keluarga, suami istri punya pendapat yang merasa pendapatku itu benar. Nanti si istri bilang, pendapatku juga benar kok. Seringkali kita ini beda punya pendapat, beda punya pemikiran. Contohnya Bapak Ibu Saudara, contoh. Kalau kita dilihatkan dari sisi samping sebuah mobil, ya, sebuah mobil. Katakanlah mobil Innova ya, mobil Innova dilihat dari sisi samping. Si bapak lihat dari sisi samping tanpa mengerti sisi keseluruhannya ya. Si ibu melihat dari depan ya. Kalau yang melihat dari samping, si bapak akan mendeskripsikan mobil ini adalah mobil, ada memoncongnya gitu ya. Lalu ada roda, rodanya berapa kalau dari samping? 2, rodanya bentuknya bulat. Spionnya ada berapa Bapak Ibu? 1 ya. Benar enggak kalau dilihat dari samping? Benar ya. Sekarang si ibu melihatnya dari depan. Disuruh mendeskripsikan dari pandangan dia yang di depan. Dia akan bilang bahwa mobil ini rodanya enggak bulat kok. Enggak. Lalu dia akan bilang spionnya bukan 1. Spionnya ada berapa kalau dia dari depan? Ada 2. Kemudian dia bilang ada wipernya. Yang si suami nggak ada wipernya. Si istri yang di depan benar enggak pendapatnya dia? Benar. Seringkali kita merasa kita ini punya kebenaran diri kita sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan kebenaran manusia itu seperti kain lara. Kain gombal, gak ada artinya. Kalau masing-masing bertahan dengan kebenaran sendiri, maka akhirnya bukan bersatu padu tapi padu ya. Jadi padu tuh karena gak iso ya. Karena spionnya
cuman siji, gak iso spione ku loro. Paduh saudara, padahal kita ini di dalam rumah tangga, di dalam Kristus, kita harus sehati dan sepikir. Padahal ya bapak dan ibu, wanita dengan pria itu biasanya cara pandangnya beda, cara berpikirnya beda. Yang satu berdasarkan logika, yang satu berdasarkan perasaan. Tapi bagaimana supaya bisa sehati sepikir? Karena apa? Dikatakan tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tapi kalau kebenarannya diri sendiri, tumbuhnya bukan damai sejahtera, tapi apa tadi? Padu, tukaran, ya bertengkar. Kebenaran apa ini Bapak Ibu Saudara? Ya, di dalam tidak tertulis di sini, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Katakan bersama-sama, roh kebenaran. Iya. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, ini yang membuat kita bisa sehati sepikir. Kalau bapak ibu punya pendapat yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda, ayo bareng-bareng mendekat. Ya, seperti mobil itu dikelilingi, oh ternyata begini. Demikian juga kita sehati bersama-sama, kita datang kepada kebenaran yang sejati. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini sudah mulai berbeda ya dalam pelayanan, dalam lingkungan ya keluarga khususnya, karena iblis sekarang mengincar keluarga. Kita mesti hati-hati, jangan sampai kita mau ditipu oleh iblis. Untuk yang mencoba mencari celah, jangan beri kesempatan pada iblis sedikit pun. Dari hal-hal yang beda pendapat sedikit, kadang hal-hal yang kecil bisa jadi kayak bom gitu ya. Padahal kecil gitu ya, jadi lebih hebat daripada bom nuklir hanya karena masalah kecil sepele. Tapi mari kita, di saat kita mulai berbeda, mari kita datang kepada kebenaran yang sejati. Supaya apa? Supaya tumbuh damai sejahtera, kembali kepada kebenaran. Apa kata firman kepada suami? Apa kata firman kepada istri? Apa kata Tuhan menghadapi semua keadaan? Kita kembali kepada firman-Nya, maka di situ akan tumbuh apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera. Dan akibatnya apa? Akibat kebenaran tadi, ketenangan dan ketentraman untuk hari ini. Apakah untuk hari ini saja? Untuk selama-lamanya. Hebat, luar biasa. Kalau kita bersama-sama mau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan cari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi sudah kita baca bahwa damai sejahtera Yesus yang Dia miliki itu ditinggalkan dan diberikan kepada kita saat Roh Kudus turun. Dia tinggal dalam hidup kita. Nah, seperti apa sih damai sejahtera yang Yesus miliki itu? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, tetap tenang walau di tengah badai. Katakan bersama, tetap tenang walau di tengah badai. Kita tahu ada sebuah peristiwa di dalam Injil Markus, juga ditulis dalam Injil Matius, Lukas ya, Injil sinoptik. Di situ pada saat itu mereka, Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberang ya. Sedang menyeberang di Danau Galilea, dan di tengah-tengah danau ketika saat itu petang mereka mulai berangkat. Dan di tengah-tengah danau terjadi angin ribut. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Kalau sudah tanda-tanda mungkin mereka tidak berangkat. Tapi tiba-tiba ketika mereka ada di tengah danau ada badai. Lalu apa yang terjadi ya dengan Yesus di saat kondisi badai itu? Ya,
Saya akan bacakan ayat 37 sampai 39. Kita sudah sangat mengerti ayat ini, tapi mari kita lihat sekali lagi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat loh, ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang apa Bapak Ibu Saudara? Tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sebagaimana Yesus bisa tenang di tengah badai yang sangat dahsyat, ombaknya sudah air masuk, tapi Yesus tetap bisa tidur. Dan ini kemudian dialami oleh Petrus. Pada saat itu Petrus ada di situ, dia termasuk yang, "Guru, ya, kenapa kok gak peduli kepada kami?" Dia ada di situ. Dia melihat dengan mata kepala sendiri Yesus sedang tidur. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus? Setelah dia menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang Tuhan Yesus berikan. Kalau sebelumnya dia panik, ya, dia merasa Tuhan Yesus gak peduli. Seringkali mengapa kita panik? Karena kita merasa Tuhan Yesus tidak peduli. Kenapa ada badai? Kenapa aku diizinkan menghadapi semua ini? Jadi kita merasa, Tuhan kenapa kok gak peduli sama aku? Kenapa kok gak lalukan sebelum datang kepadaku ya, sehingga semuanya baik-baik saja, mulus ya, gak ada tantangan apa-apa. Tapi kemudian kita lihat Petrus, saat dia sudah mengalami dan nerima damai sejahtera. Pada suatu waktu terjadi suatu peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 12. Ada seorang murid yang dibunuh oleh Herodes, namanya Yakobus, saudara Yesus. Dan apa yang dilakukan Herodes itu, Herodes tahu ini membuat senang orang Yahudi. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu lagi yang membuat orang Yahudi supaya senang sama dia. Akhirnya dia menangkap Petrus. Dan kemudian Petrus dimasukkan penjara, dijaga oleh 4 regu. Masing-masing seregunya 4 orang, sampai 16 orang suruh jaga. Supaya jangan sampai nanti ada mungkin temannya atau jemaat Tuhan yang tiba-tiba datang dan berusaha mungkin melepaskan Petrus. Atau nanti bagaimana lah, ya, dia berusaha supaya Petrus ini tetap ada di situ. Dan kemudian benar tiba waktunya, keesokan harinya Herodes sudah merencanakan untuk dia akan diperhadapkan di depan orang-orang Yahudi di pengadilan. Dan sangat kecil kemungkinan untuk dia dilepaskan. Karena apa? Yakobus sudah dibunuh kok. Ya, Yakobus sudah dibunuh. Keesokan harinya Herodes sudah punya rencana. Tapi apa yang terjadi? Petrus pada malam sebelumnya, ya, pada malam sebelumnya di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ya, saya akan loncat pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus apa? Petrus lagi bingung, gimana ya caranya supaya belengguku ini dilepas. Karena kan dia sedang dibelenggu, ada 2 prajurit di sebelahnya. Atau bagaimana ya nanti dia mungkin gelisah seperti itu ya. Tapi dikatakan di situ Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kata selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi kata selanjutnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan yang melepaskan Petrus. Rantainya lepas, pintu-pintu kawal sampai pintu gerbang besi terbuka
dengan sendirinya. Wah, dari zaman dulu sudah canggih ya. Kalau kita masuk ke mall kan sedikit gitu ya. Ternyata zaman dulu sudah ada loh ya teknologinya. Ya, zaman dulu sudah ada, canggih. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu bisa melakukan segala cara ya. Pintu bisa terbuka. Walaupun nanti ada pintu yang tidak terbuka sendirinya. Karena di situ Petrus harus ngetuk. Jadi ada waktunya Tuhan yang ngerjakan, ada waktunya kemudian harus mengetuk. Nah, pintu terbuka, gugur semua. Karena apa? Karena Petrus sudah ngerti, dia punya Tuhan yang dulu dia kira Tuhan tidak peduli, tapi sekarang dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kenapa kita ini seringkali panik kalau kita ini menghadapi sesuatu, badai tiba-tiba datang. Kadang badai itu gak bisa ditebak. Bahkan gak bisa diprediksi mungkin ya, kalau sekarang mungkin BMKG bisa gitu ya. Tapi badai kehidupan gak bisa. Kemarin ada seseorang yang ketemu suami saya dan cerita. Dia cerita bisnisnya pada saat pandemi malah bagus. Aslinya order-order, dia bergerak di furniture juga. Order-order ada, masih ada. Di pandemi, padahal di saat orang rasanya susah, dia ada. Tetapi ketika pandemi selesai, satu pun belum ada order. Ya, nggak tahu tiba-tiba, kadang nggak bisa diprediksi. Oh, semuanya sudah baik. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Bahkan kita juga saat ini situasi global, kita tahu ada berita ya di tanah Yerusalem. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi kemudian, karena ini global loh, ini masalah global yang kita mesti doa dan kita mesti selalu berjaga-jaga. Tapi kata tenang di sini bukan berarti Bu Eden ngajari tidur loh Bapak Ibu Saudara. Apa pelajarannya kemarin ibadah PDM? Tidur ya, disuruh tidur sama Bu Eden kayak Tuhan Yesus, kayak Petrus tidur. Nanti saya dimarahi Pak Andi. Tapi kadang kalau ini kan malam, bener ya? Artinya apa? Ada waktunya kita bisa tetap beraktivitas rutin seperti biasa. Kalau malam ya waktunya tidur, waktunya beristirahat ya istirahat. Seringkali kalau kita punya masalah, kita mulai gelisah. Makanya tadi firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Karena kita mulai mikir gimana ya caranya aku keluar dari masalah ini ya. Bagaimana ya, nanti bagaimana ya. Kita mulai khawatir, mulai bingung. Akhirnya tidak bisa tidur. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngerti di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Kita baca firman, kita berdoa, kita ikuti tuntunannya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang peduli. Di tengah mau badai apapun, bisa tiba-tiba loh datang. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita bisa tetap tenang, tidak gelisah. Karena kalau kita gelisah, kita nggak tenang, ya kita nggak bisa berdoa menyatakan pada Tuhan. Oke, kita bisa berteriak ya kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar lagi bagian yang kedua. Kalau yang pertama, kita tetap tenang walau di tengah badai. Yang kedua, tetap diam walau dianiaya. Nah ini saudara, kalau tadi ada badai, ini yang kedua, tetap diam walau dilukai. Kita bisa dilukai itu secara fisik bisa dilukai secara mental, perasaan bisa nggak? Banyak kali kita justru gampang terlukanya itu di situ. Apalagi ibu-ibu ya, aduh kena omongan sedikit sudah wah saudara. Saya tuh kadang ya berusaha ya ngomong itu sudah tak hati-hati begitu ya. Tiba-tiba tuh ada jemaat yang bilang, Bu Eden, ada ibu itu tuh sakit hati kepada Bu Eden. Saya apa yang salah? Gara-gara perkataan Ibu Eden. Saya sampai mikir saya tuh ngomong apa gitu ya. Ternyata hanya cuman ngomong yang maksud saya bersyukur dihidangkan makanan. Oh ini cuman ini ya, saya tuh bersyukur. Tapi hanya saya ngomong itu.
tersinggung ya. Padahal tuh saya saya tuh saya seberapa banyak sih saya makan. Saya tuh makan tuh paling sedikit. Hanya gara-gara ngomong yang saya tidak ada maksud untuk sedikit pun untuk melukai atau menyinggung. Tapi orang bisa terluka. Apalagi yang dengan sengaja mencaci maki. Wah, dihina, dicaci maki, difitnah. Wah, enak gak difitnah? Ya, gak enak itu. Wah, difitnah rasanya kita mau meluruskan, mau apalagi sudah diancam-ancam, nanti kita bawa ke pengadilan loh. Wah, saudara, kalau seperti itu, mari kita belajar. Yang kedua, buah roh damai sejahtera. Kita tetap diam walau dilukai seperti Yesus. Di dalam Yesaya 53 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya. Ya mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tetap diam. Diam bukan berarti ngendem. Tenono bukan. Diam, mendoakan, mengampuni, memberkati. Ini belajar ini buah roh ini harus tumbuh. Ya, Petrus dulu ingat dah waktu di Getsemani ketika Yesus ditangkap. Wah, langsung Petrus keluarkan pedang ya, langsung sabet itu. Tapi apa yang terjadi setelah dia terima yang namanya damai sejahtera? Petrus bisa menuliskan di dalam suratnya pasal 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Petrus melihat Yesus ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas loh ya, titenono gitu ya, mengancam kan gitu. Oh kowe nanti begini. Atau gak ngerti sopo aku. Kamu bawa pengacara A, aku punya pengacara B. Itu kalau tidak ada Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus sebagaimana Yesus, ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pembalasan haknya siapa? Haknya Tuhan. Sudah biarkan saja pembalasan haknya Tuhan. Mungkin kau punya uang lebih, bisa lakukan apapun. Tetapi mari belajar tetap tenang, tetap diam dalam damai sejahtera. Menyerahkan kepada Tuhan. Makanya Petrus berkata sekali lagi dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oh, tuh. Kalau kita memberkati, itu ternyata dampaknya buat kita sendiri loh. Kita mendapatkan berkat. Kalau kita mengampuni, faedahnya itu bukan orang itu, bukan ya yang menyakiti kita, justru kepada kita sendiri. Kita bisa tenang, kita bisa tetap damai. Kalau kita mendoakan, kita mengampuni. Praktek Bapak Ibu Saudara, praktek. Apapun saat ini, mungkin saat ini hatimu sedang panas atau apa. Doakan, setiap hari doakan. Doakan terus ya. Walaupun belum ada perubahan, walaupun setahun kau sudah doakan dan belum terjadi apa-apa ya terhadap mungkin ya gak tahu siapa, tapi tetap doakan, tetap doakan. Ingat tadi tiba-tiba Tuhan tuh kalau menolong tiba-tiba. Gak bisa diatur oleh waktu kita dan cara kita. Sebagai bagian yang terakhir, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus
Yesus. Karena ada pemeliharaan Tuhan, ada damai sejahteranya, maka hati dan pikirannya akhirnya benar firman Tuhan yang Tuhan katakan, hendaklah engkau sehati dan sepikir. Gak cuman satu logo one heart ya, salah satu itu bisa. Tapi kita juga bisa sehati, suami istri juga bisa sehati. Dalam pelayanan kita juga bisa sehati, sepikir. Walaupun mungkin awalnya banyak hal, ya gak apa-apa. Kita dengar pendapat semua, masalah apa? Kita bawa kepada Tuhan, kita ikuti pimpinan Tuhan, kita tunduk pada otoritas, maka semuanya akan tumbuh damai sejahtera. Dan kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan bagi gereja ini. Karena Tuhan punya tujuan bagi setiap kita, ada rencana yang besar. Jangan sampai kita mau ditipu oleh tipu daya iblis yang membuat kita mulai membuka celah, ya, memberi kesempatan pada iblis untuk kemudian kita terjadi padu atau tukaran. Tapi tidak, kita mau tetap damai sejahtera. Oleh sebab itu sebagai bagian terakhir ada gambar. Ya, ini gambar ini dilukis oleh Jack Dawson dengan lukisan ini judulnya Peace in the Midst of Storm. Damai di tengah badai. Seringkali kalau orang suruh gambar badai, yang digambar adalah air yang tenang, ya, lalu pohon hijau. Tapi pelukis ini beda. Dia melukiskan damai itu dalam gelapnya langit. Ada kilat menyambar dan kemudian ada air yang begitu kencang, ya, air bukan air terjun biasa nih, air yang meluap. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu ada sebuah burung kecil yang dia tetap aman di situ walau keadaan menggelora. Damai sejahtera bukan berarti ketiadaan masalah, bukan berarti absennya badai hidup. Tapi apapun yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, tetap percayalah, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal, makanya tadi kita nyanyikan, ajarku memahami supaya aku mengerti Tuhan. Ada damai sejahteramu yang ditinggalkan dalam hidupku. Dan itu yang akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Dan sebenarnya adalah Dia sendiri yang ada tinggal dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya ajak untuk nyanyi lagu yang agak lama. Shalom, shalom. Kita mau jadi pembawa damai, saling memberkati. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka yang adalah anak-anak Allah adalah hidupnya yang dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita sendiri gak damai? Tapi kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, ada buah karakter damai sejahtera ada di dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun berada, di gereja, di keluarga, di kantor, di bisnis kita, dimanapun di masyarakat kita jadi pembawa damai. Amin, haleluya. Kami undang para pelayan musik untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Haleluya, kami perkatakan shalom bagi gereja ini, bagi setiap pribadi demi pribadi. Hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran, damai sejahtera itu menjadi karakter hidup kami yang terus boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami juga saling memberkati, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami, yang memampukan kami untuk kami tetap tenang walau di tengah badai, tetap diam walau kami dilukai, karena hidup kami, oh Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Hidup kami adalah bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini, firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh meneladani Kristus, kami boleh meneladani murid Kristus yaitu Petrus, Rasul Petrus. Sehingga kami percaya kalau Rasul Petrus bisa mengalami, menerima damai sejahtera itu, kami juga boleh menghasilkan damai sejahtera oleh karya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir saat ini, baik yang juga online mengikuti online. Kami percaya Tuhan yang menolong apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Setiap doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, baik mereka saat ada di tempat ini, baik ketika mereka di rumah, kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan pasti menolong kami. Tuhan berkati juga persekutuan dewasa muda El Shaddai. Tuhan berkati pengurus di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Agus Yudo. Tuhan berkati beserta seluruh kepengurusan yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Andiko yang melayani tempat ini, menggembalakan tempat ini. Tuhan juga memberkati bersama dengan Ibu. Oh Tuhan memberkati bersama majelis yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan, dan kami percaya Kau memberikan lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan.